simbol apa? Inara simbol apa? Ini kayak dulu. Bagi dikit yang ngobrol ini. Sibuk banget sih kamu. Tapi kamu cantik ya. Coba lihat. Cakep ya. Anda juga cantik banget loh hari ini. Astaga. Oke, hari ini acaranya Dr. Richard. Inara simbol apa sayang? Strongest woman. Emang lo lebih kuat daripada gue? Iya sih. Asik. Enggak lebih kuat dari ibu. No. In that case, you are stronger than us. Bener gak? Kalau kamu simbol apa? Rela berkorban. Kamu rela berkorban? Oh iya dong. Buat anak. Buat anak-anak. Lihat dong, ingat dong. Astaga, bener kan? Lihat mereka banget. Yakin pak? Yang begini pak, yakin pak? Dia cantik banget loh dia, astaga. Dia juga cantik banget hari ini. Jadi kamu BA-nya simbol strong woman. Kamu rela berkorban. Berapa dibayar? Lucu-lucuan ya, kami nggak ngobrol soalnya suasananya nggak pas. Kita main bermain lucu-lucuan. By the way, lo dapet ikan paus berapa nak? Hebat loh nak. Gokil, alhamdulillah. Rezeki nak. Orang belum tentu bisa semudah itu dapat ikan paus. Dok 5 menit izin. Siap. Oke. Nak sorry nak, lihat panggil saya. Iya. Gue udah bersama dengan Inara. Si perempuan ya sangat viral, tapi viralnya bukan viral yang aneh-aneh, bukan yang ngaco-ngaco ya. Artinya ini viral yang bukan setup manusia. Ya ini udah pendakwaan aja, jalan natural begitu aja. How are you sayang? Bahagia. How are you bahagia? Tanya Kamel balik dong. Kamel gimana bahagia? Bahagia dong. Harus bahagia, karena kita punya anak. Betul. Bener gak? Gak boleh lama-lama kalau sedih apalah. Paris, cocok kali kau. Tahan, bentar. Kamu lagi nonton. Oke, Ina, live TikTok sekarang udah berapa kali dapat ikan paus? Enggak ngitung. Tapi 5 kali udah lebih. Gue aja belum pernah. Gue dapet kembang luar biasa. Oke, aku main sekarang sama Ina. Hanya pilih, gak boleh pikir lama-lama. Oke, kita mulai A atau B. Oke, A atau B. Inara sendiri tapi sepi atau bersama tapi baper. Bapernya gara-gara apa nih? Anything, gak bisa spesifik. Sendirian tapi sepi atau bersama tapi sering baper. Yang bahas-bahas ini sendiri tapi sepi. Yang pasti-pasti aja ya bang. Dicintai atau mencintai? Dicintai. Dicintai. Kenapa gak mencintai? Capek. Dengar hai perempuan-perempuan, enakan dicintai. Emang capek. Capek, lelah aku tuh. Kaya ya, tapi udah mata gue udah gak kebaca. Oh, kaya tapi ngebatin atau pas-pasan tapi bahagia. Apa ya? Kaya raya tapi suka ngebatin atau pas-pasan tapi kamu merasa bahagia. Kalau bisa pilihannya aku dapetin 2 aja jelek gimana? Jadi apa? Kamu pengennya apa? Kaya raya tapi bahagia. Kayaknya tapi bahagia. Iya Allah, sama dong. Oke, membalas atau memaafkan? Are you serious? Memaafkan, forgive but not forget atau forgive and also forget? Forgive but don't forget. Kenapa nggak melupakan? Karena sejarah itu adalah guru yang terbaik. Pelajaran hidup yang terbaik adalah pengalaman. Nice. Viral atau kaya raya? Karena viral belum tentu kaya. Benar ya? Kayak raya sih. Yang pasti-pasti aja ya. Viral, hilang lagi, ada yang baru lagi. Iya. Dibikinin lagu atau dibikin happy? Dibikin happy. Pejuang kebahagiaan nampaknya nih. Iya dong. Dicintai atau dihargai? Kenapa nggak dicintai? Karena dengan dihargai cenderung orang akan merasa ada tanggung jawab, ada rasa tanggung jawab di situ. Dan biasa. Kalau cuma cinta biasanya belum tentu tanggung jawab. Tapi kalau menghargai biasanya pasti diikuti dengan perasaan mencintai. Iya. Jadi kamu pilih dicintai atau dihargai? Dihargai. Anak band atau pengusaha? Ini luas ya, gak ada spesifik ya. Ini luas aja. Enggak karena pilihan. Nggak mungkin anak kamu nanti sangat besar Starla ya, mana? Starla kalau pengen ngeband atau pengen jadi pengusaha? Karena pilihan pertama udah. Jadi kedua deh. Kalau pengen pengusaha, oke. Artis atau ibu rumah tangga? Ya. Enggak.
jadi artis atau jadi ibu rumah tangga aja? Jadi Nah, sekarang Anda sudah artis, ibu rumah tangga, sekarang artis lagi. dua-duanya sih. But Sebenarnya if artis itu hanya part time, but actually ibu rumah tangga itu yang full time loh. nggak ada yang bisa menggantikan ibu rumah tangga ya? Oke, terakhir. Kaya dari live di TikTok atau kaya karena karya bernyanyi? Karena you used to be singer, right? Iya. Kaya karena karya, dan karya itu bisa anything. Nggak terbatas dengan. Dari menyanyi, bukan cuma viral-viral di TikTok. Iya. Bisa nyanyi, bisa bisnis, bisa bikin breakthrough ideas apalah. Oke, Amel mau nanya, kamu kan udah buka cadar, kan tadinya kan pakai cadar cukup lama. Rasanya apa sekarang? Masih kagok nggak? Ada sih Ada kagok kagok-kagok. kalau misalkan terlalu perhatiin orang ya. Aku nggak ngerti kenapa orang tuh seneng diperhatiin gitu. Tapi kalau aku tuh kayak agak gimana gitu, kayak malu gitu. Introvert kamu anak. Iya, aku introvert banget. Jadi kalau misalkan terlalu intens gitu merhatiin, aku jadi cenderung kayak malu gitu, kayak mau ngapain gitu, nggak tahu mau ngapain. Karena because you're beautiful. Jujur ya, di semuka gini ada yang dipermak? Tidak ada. Alis dicukur nggak? Bulu mata Kan nggak boleh kalau Oh, kalau muslim nggak boleh ya? Oke. Jadi alisnya natural, tapi bagus ya. Hidung, ya. dagu, kulit. Cakep ya dia ya. Oke, terakhir. Pesan kamu apa untuk para perempuan di sana yang juga mungkin punya struggle dalam rumah tangga? Tidak suggestif untuk berpisah, ya. Tidak menyuruh orang untuk berpisah. Tapi bagaimana untuk menjadi perempuan yang kuat apapun tantangannya? Mungkin bisa berbeda dengan apa yang kamu alami. Apa ya, pokoknya usahakan setiap kita ngambil keputusan itu benar-benar dipikirkan supaya nggak jadi permasalahan di kemudian hari. Dan setiap kita ngambil keputusan, diusahakan untuk tidak menyesali. No regret. No regret. Right. Terakhir bang, pesan kamu untuk startup. Karena nanti saatnya besar kan, ini semua apapun yang terjadi akan jadi jejak digital. What would you say? Dan kamu pengen startup tuh melihat mama tuh seperti apa? Bunda seperti apa? Aku pengen sekarang melihat aku sebagai sosok yang mandiri, yang tegar, yang kuat, yang bisa memotivasi dia, bisa menginspirasi dia untuk jadi sosok perempuan yang taat pada agama sekaligus juga tangguh. Terima kasih. Bahagia selalu. Are you happy? Saya happy. Anak-anak deh. Iya, happy juga. Bye. We're coming. Thank you, Mala. Thank you, sayang. Kak. Thank you. Oh, bisa sayang. Thank you. Aku ambil ya. Aci sayang. Ini aku situ ya. Apa? Ntar aja bawa tas Juga Mario juga masuk berapa suap ini makan bisa. lagu Ya, ini belum diolah ini. lagu Lanjut ya. Tolong tas gue. iya ntar ganti gue mau suap aja dulu. Sorry, tadi ada I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly. Thank you so much kalian sudah datang ke sini. Kita langsung aja kali ya, supaya mempersingkat waktu ya. Jadi dari kejadian Inga Anugrah, dari kejadian Inara, saya belajar banyak hal. Wanita itu luar biasa ya. Ada seorang, ini bukan hanya Inga dan Inara ya, hampir semua masyarakat Indonesia wanita-wanitanya seperti itu ya. Ada orang yang sekolahnya S1 sampai S2, bahkan ada yang sampai S3. Ada yang S1 di Kanada, S2 di Australia. Rela berkorban, hanya mengabdikan diri untuk suami dan anak-anak. Bayangkan. Ada juga yang speknya bidadari, menutup dirinya dengan cadar untuk keluarganya. Luar biasa banget ya. Untuk keluarga dan Tuhan pastinya ya, luar biasa banget ya. Tapi ini bukan hanya mereka berdua, tapi di luar sana tuh banyak banget juga yang sekolahnya tinggi, lalu berhenti bekerja, tidak bekerja untuk fokus pada anak-anak. Bukan masalah mereka tidak mampu, tapi mereka mau mengabdikan diri sepenuhnya. Tapi kadang-kadang ya, tidak semua pengorbanan kita itu dihargai semestinya. Kadang-kadang apa yang kita lakukan itu kadang kurang dihargai. Makanya itu menurut saya ada pentingnya untuk kita juga kasih dari ibu itu luar biasa ya. Mengalir dari atas ke bawah. Tapi akan lebih baik kalau misal yang di atas kita isi terus. Supaya apa? Supaya orang-orang juga menghargai kita.
Ya, supaya dari awal kita yang menghargai diri kita sendiri, kita yang selalu mengisi diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa mengalirkan kasih ke bawah. Dan supaya kita tidak memohon untuk dihargai. Tapi ini adalah suatu pembuktian dari kita sebenarnya kita mampu. Tapi hari ini komplit kita berlima. Sampai sebenarnya berenam sama Bang Herman. Sebenarnya ada yang pengen saya sampaikan pesannya. Jadi bukan hanya sekedar ada brand ambassador yang untuk promosikan klinik, tidak. Karena di sini sebenarnya ada pesan tersirat saya yang pengen saya sampaikan. Contohnya dari wanita yang kuat. Dari wanita yang kuat, saya pengen sampaikan, cantiklah untuk diri kalian sendiri, bukan untuk suami kalian. Belajarlah untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang tua kita atau untuk pasangan kita. Ya, belajar untuk diri kita sendiri. Lalu setelah kita belajar untuk diri kita sendiri, baru orang lain akan menghargai kita. Jadi upgrade lah diri kita sendiri. Dari wanita yang rela berkorban, saya ngelihat di sini sangat bagus banget ya, wanita yang setulus hati rela berkorban untuk suami, untuk anak-anak ya. Tapi di satu sisi, saya juga mengajak untuk wanita di luar sana untuk paling nggak punya cadangan juga, supaya nggak punya cadangan banget, jangan sampai nggak punya cadangan banget. Paling nggak cadangan apa? Cadangan value. Cadangan apa? Cadangan ya kalau ada apa-apa nanti, supaya apa? Supaya kalau terjadi ada apa-apa, walaupun kita rela berkorban, ngalirin dari air dari atas ke bawah, yang di atas ini tidak kosong. Yang di atas ini tidak kosong. Jangan lupa kita mengisi diri kita sendiri juga. Itu pesan yang pengen saya sampaikan ke masyarakat. Lalu untuk Ustadz Dennis Lim, ini juga suatu contoh nyata yang bagus ya saya bawa ya. Hijrah. Jadi semua boleh. Dok, saya sudah terlanjur dok pakai Mercury dok. Saya sudah terlanjur dok pakai skincare abal-abal dok. Dok, saya sudah terlanjur dok pakai penyalahgunaan hidroquinone dok. Gak apa-apa. Kalian bisa sembuh. Kalian bisa kembali ke jalannya. Contohnya Pak Ustadz aja bisa balik ke jalannya. Sekalian ngunci Pak Ustadz juga supaya nggak balik lagi di jalan yang dulu. Jadi ini adalah suatu contoh bahwa Ustadz Dennis Lim bisa loh kembali, ya bisa hijrah. Padahal beliau dulu adalah bandar, ya banyak dosa dari cerita beliau ya. Saya juga banyak dosa sih sebenarnya. Tapi beliau bisa balik, bahkan bisa berdakwah kemana-mana. Dan saya juga mengajak kalian juga sama yang di luar sana. Dok, saya sudah pernah pakai ini, saya sudah pernah pakai itu, saya salah pakai skincare apa-apa. Gak apa-apa, kalian bisa kembali ke jalannya. Kalau nggak mau ke tempat saya, nggak apa-apa. At least kalian ke tempat yang aman. Itu pesan dari saya. Yang terakhir, masih ada satu lagi nih Bang Herman sebenarnya. Paris Fernandes, ini adik saya, spirit of fighter ya. Jadi suatu jiwa dari perjuangan. Bagaimana perjuangan dia dari bawah untuk naik ke atas. Nah, begitu juga sebenarnya ini yang pengen saya gambarkan sama seperti kalian juga pejuang flag, pejuang jerawat, pejuang yang punya masalah kulit. Semua sama. Kalau kalian berjuang di jalan yang benar, maka kalian akan bisa sukses juga. Maka kalian juga bisa sembuh juga. Jadi ini adalah simbol dari suatu perjuangan. Kalau kalian perjuangannya benar, hasilnya juga pasti akan benar. Dan yang terakhir, yang tidak bisa hadir hari ini berhalangan karena kebetulan ada, tadinya sudah bisa hadir, tapi tiba-tiba ada acara mendadak. Bang Hotman Paris Hutapea, salah satu pemegang saham juga di Dr. Head Skincare, salah satu anakan perusahaan saya menunjuk beliau sebagai simbol dari keadilan, di mana beliau sering banget untuk membantu masyarakat susah, masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah simbol juga bahwa sebenarnya cantik itu adalah hak semua wanita di Indonesia. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? Kita lagi berusaha untuk spread the positivity vibes. About women harus kita kuat, harus move on, jangan cuma fokus sama past aja. Past biarkan di belakang, tapi kita harus aiming for the future, a better future. Ya. Ayo. Luar biasa. Woman support woman ya. Women Women support support women. women. Yes. Kita akan stronger if we're together. Iya betul. Kita harus fokus pada solution ya, Yes. not the problem.
Luar biasa banget. Kalian ketemu di jalan, aku pikir kalian orang nggak ada yang tahu loh kalian sudah nikah. Kayaknya masih gadis-gadis semua. Ampun. Yang satunya lagi ini brand ambassador Athena nih. Habis jadi brand ambassador Athena yang ngelamar taruh jadi 300 nih. Iya, belum selesai, belum ketok palu. Belum ketok palu sudah 300 ya. Sudah ketok palu nanti tinggal berapa. Ingat ini habis ini besok ya banyak nih lamaran nih. Mudah-mudahan yang terbaik ya sih ya. Makanya siapapun Yang itu terbaik buat kita semua. yang Thank pasti you. iya. Thank you, dokter. Seleksi alam.